Informasi lainnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, mulai tahun depan pemerintah tidak lagi memberikan vaksin gratis kepada orang kaya. Dalam paparannya, Luhut menerangkan saat ini ada sekitar 52 juta orang Indonesia yang aman secara ekonomi dan termasuk dalam kelas menengah. Ia menambahkan, jumlah kelas menengah tumbuh cepat di Indonesia. Maka rencananya orang kaya tak lagi dapat vaksin gratis tahun 2022. Sekarang setidaknya 52 juta orang yang aman secara ekonomi atau kelas menengah, dan saya kira itu akan berkembang terus, dan itu market yang sangat membutuhkan itu. Jadi tahun depan kita tidak mau lagi menvaksin orang-orang yang kelas menengah atas, yang jumlahnya mungkin lebih dari 100 juta. Ya, vaksin berbayar tersedia tahun depan untuk golongan kelas menengah atas. Sudah tepatkah untuk direalisasikan? Kita berdialog malam ini dengan epidemiolog UI Tri Yunis Miko Wahyono. Selamat malam, Pak Tri. Selamat malam. Pak Tri, ini pemerintah bilang tahun depan sudah mulai ada vaksin berbayar untuk kelas menengah atas. Sudah tepat dilaksanakan? Ya, opsi di negara kita cuma dua. Vaksin itu dijadikan private good atau public good. Kalau menjadi public good, maka vaksin itu harus gratis, harus diberikan kepada semua penduduk. Tapi alasannya adalah bahwa wabah COVID itu belum selesai. Wabah COVID akan mengancam timbul lagi pada tahun 2022. Kalau itu wabah akan mengancam negara kita, maka negara kita wajib mengatakan bahwa vaksin COVID adalah public good. Kalau ancaman itu tidak ada, maka boleh dijadikan private good. Atau alasan Indonesia atau alasan pemerintah biayanya tidak dapat ditanggulangi oleh negara. Kalau itu alasannya boleh. Jadi alasan bahwa biaya itu terlalu besar dan akan mengancam anggaran negara, maka negara boleh memberlakukan kemudian melakukan vaksin itu menjadi private good dan akan dibayarkan oleh rakyatnya sesuai dengan tarifnya. Jadi pada rakyat kecil boleh tentukan tarif yang semurah-murahnya, rakyat yang mampu boleh semahal-mahalnya. Kalau itu private good. Oke, tapi Pak Tri, ini kan WHO pernah kritik Indonesia soal rencana vaksin berbayar yang kemarin nggak jadi, Pak, di Juli lalu. Nah, katanya itu terkait dengan masalah etik dan akses katanya. Nah, bagaimana kita merespon ini? Ya, kalau tahun ini ya sekarang masih wabah. Jadi WHO akan benar-benar mencam Indonesia tentang berbayar. Semua harus menjadi public good. Kalau sekarang ya, kita tahu tahun depan. Wabah ini apakah sudah selesai atau sudah menjadi endemis? Kalau endemis, apakah ancaman wabah itu kembali tidak akan terjadi begitu? Itu harus dengan assessment yang bagus. Tapi dengan, maaf Pak Tri saya potong, tapi kan pemerintah mengatakan bahwa sangat besar kemungkinan kita akan hidup berdampingan lebih lama dengan pandemi, begitu kan? Nah, jadi artinya dengan rencana tersebut kalau kita gabungkan kesimpulannya bagaimana Pak Tri? Ya, tidak bisa begitu. Jadi kita tidak bisa hidup berdampingan dengan wabah COVID-19. Kita bisa berdampingan dengan COVID-19 kalau itu sudah endemis. Jadi kalau wabah ya akan dikecam oleh WHO begitu. Jadi menurut saya bicarakan dengan ahlinya, ahli public health, ahli epidemiologi, apakah tahun depan kita akan keluar dan ancaman wabah itu kembali terjadi di Indonesia tidak ada. Kalau itu tidak ada, boleh menjadi private good. Nah, kalau pemerintah tidak mampu, boleh itu menjadi private good. Kalau masih ada ancaman wabah COVID-19 di tahun 2022, nggak ada alasan pemerintah Indonesia untuk mengatakan bahwa vaksin COVID-19 adalah private good. Harus public. Oke. Nah, tapi kalau misalnya ada rencana vaksin berbayar, yakin kita punya cukup stok? Ya, pemerintah harus mengadakan. Jadi kalau tidak ada, pemerintah mengatakan secara finansial negara kita kan tidak mampu, ya boleh berbayar. Kalau secara finansial negara kita tidak mampu, boleh menjadi private good. Jadi alasannya dua aja. Apakah itu benar-benar
tidak ada ancaman buat rakyat Indonesia, ancaman wabah kembali, atau negara tidak mampu begitu. Ancaman alasannya cuma dua, itu menjadi private good. Begitu. Oke, berarti menurut Pak Tri, kesimpulannya pemerintah rencana vaksin berbayar tahun depan masih terlalu dini gitu ya untuk diungkapkan ke publik? Ya betul lah, belum ada assessment dari ahli public health-nya, belum ada assessment dari ahli epidemiologi, belum ada assessment dari WHO. WHO belum mencabut pandemik ini begitu. Kalau WHO mencabut ya boleh lah. Oke. Jadi kalau WHO mencabut pandemi COVID itu ya selesai. Oke. Artinya dunia sudah keluar dari pandemi. Oke, tapi nih Pak Tri, kalau memang benar-benar dilaksanakan, apa yang perlu pemerintah perhatikan? Kan ada beberapa negara juga yang membuka opsi vaksin berbayar, tapi mungkin kondisinya berbeda dengan Indonesia. Mungkin bisa Anda jelaskan? Ya, kalau memang berbayar artinya ada biaya yang sangat besar. Misalnya kalau kita harus memproduksi vaksin sendiri begitu di negara kita begitu. Karena biaya produksinya sangat besar. Saya yakin kalau kita memproduksi sendiri biayanya sangat besar, maka harus ada yang di-share dari rakyat. Jadi itu harus benar-benar mengatakan ini berbayar demi negara kita mampu sendiri memproduksi. Jadi menurut saya pemerintah harus mengatakan itu, harus terbuka begitu kira-kira. Tapi menurut kajian ataupun research yang sudah Anda lakukan, Pak Tri, Anda kan suka membuat research gitu ya. Saya pengen tahu, kalau kita lihat beberapa waktu belakang ketika PPKM diperpanjang terus gitu ya, angka positif COVID itu agak turun. Tetapi tentu tidak membuat kita senang begitu saja. Nah, apa yang perlu kita evaluasi mungkin supaya kita yang tadi yang Anda katakan bahwa terlalu dini pemerintah menentukan kalau vaksin berbayar itu tersedia tahun depan? Ya, jadi sekarang kita harus concern dengan wabah akan dihilangkan, kemudian kapan menjadi endemi. Endemi, ya. Ya, ke endemi. Kemudian kunci pertamanya adalah surveillance yang baik. Menurut saya surveillance sekarang adalah kurang bisa menggambarkan kejadian wabah di kabupaten atau kota atau di seluruh provinsi di Indonesia. Menurut saya karena tesnya tidak standar, tidak per 1/1000 populasi per hari atau per minggu, dan kemudian kontak tracingnya tidak standar, masih di bawah 10 orang untuk setiap kasusnya. Maka harusnya kalau kita mau meyakini setiap kabupaten atau kota sudah endemis, kita harus menggunakan data yang benar begitu. Oke, baik. NTT saja sekarang ya masih pakai swab antigen, begitu. Jadi menurut saya, mari kita tatalah swab PCR ini dengan baik. Dan mari kita tata surveillance ini dengan baik. Agar kita benar-benar keluar dari wabah COVID-19 menjadi endemis, dan kita yakin data itu benar. Gitu. Iya, masih banyak PR yang harus diselesaikan, terutama soal data tadi kalau dari Pak Tri katakan. Terima kasih Pak Tri, telah bergabung di Berita Utama Malam. Sehat-sehat selalu Pak Tri.